Oke, jadi di sini kita langsung main aja. Yang pertama kita milih tim. Nah, di PES 2020 ini timnya itu banyak banget variasinya. Kalau yang seperti kita tahu ya, di tahun kemarin tuh kita punya PES itu lisensinya itu kayak tim-timnya itu aja sih yang dipakai, cuman Arsenal doang, kalau enggak Nantes gitu kan. Nah, kalau di tahun ini PES itu ngambil lisensi baru, yaitu ada Munchen, Juventus, sama MU untuk ukuran tim besarnya lah ya. Nah, jadi variasi tim lisensi yang bisa kalian pakai itu makin banyak gitu. Jadi kalian nggak akan kebingungan mau milih tim mana yang bakalan kalian pakai gitu. Oke, kita langsung aja cobain main ya. Nah, terus bisa kita lihat kelebihan di PES 2020 itu salah satunya adalah grafik stadion yang mirip banget sama aslinya. Kalau kita lihat di videonya Konami yang di footage trailernya mereka gitu, jadi ada perbandingan antara gambar stadionnya asli sama gambar in-game-nya gitu. Jadi emang hampir nggak ada perbedaan sih, apalagi kayak lorong-lorong stadionnya yang tiap stadion di Eropa itu kan lorong pemainnya itu punya ciri khasnya masing-masing, dan itu juga ada di PES 2020 ini gitu. Jadi memang mereka menambahkan secara detail gitu. Oke, kita langsung aja. Terus untuk fitur-fiturnya itu ada yang namanya finish dribble. Nah, finish dribble itu jadi semacam gerakan dribble, tapi ini tuh lebih lengket gitu. Jadi ketika kita ngedribble bolanya itu nggak jauh-jauh dari kaki si pemain itu gitu. Terus beloknya juga lincah, jadi itu ngebantu kita buat ngedribble lebih enak lah, biar bisa ngelewatin lawan. Terus selain itu ada juga intentional fouls. Jadi intentional fouls itu tingkat pelanggaran yang kemunculannya itu bakalan lebih sering muncul dibandingkan dengan PES sebelumnya gitu. Jadi kadang kayak bola-bola body charge atau bola-bola 50-50 lah ya, itu bakalan bisa jadi pelanggaran. Bahkan kadang kita nggak melakukan pressing atau apapun, nggak mencet apapun, tapi dari lawannya, dari komputernya sendiri, dari AI-nya sendiri emang melakukan pressing, itu bisa jadi pelanggaran gitu. Nah, jadi yaitu intentional fouls, kadang ngerugiin kita, cuman kadang juga itu nguntungin gitu. Nah, terus ada lagi fishing trap. Jadi itu tuh semacam kayak fake shoot gitu. Cuman kalau fake shoot itu kan biasanya kita pencet kotak X nih, jadi kayak ngegagalin shoot gitu. Kalau ini kita pencet misalkan kita mau nge-shoot nih, pencet kotak. Nah, tapi bolanya belum ketendang, kita pencet segitiga misalkan. Nah, jadi bolanya itu jadinya umpan terobosan. Jadi yang dihitung itu pencetan yang kedua gitu, kita mencet apa. Nah, jadi itu berguna buat nipu lawan. Terus ada juga kita bisa ngelewatin lawan dengan yang namanya feint. Jadi feint itu semacam gerakan tipuan yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, jadi nggak setiap player punya feint gitu. Jadi ada player yang punya feintnya itu cuman mereka doang yang bisa gitu. Nah, dan itu tuh bisa dilihat di ketika formasi kalian pencet tuh detail tentang pemainnya. Nah, kalian pencet cari aja tuh tentang kartu-kartu kartu-kartu kayak semacam spesialisnya mereka lah. Ada di situ, ada dijelasin sih, ada kayak misalkan Thiago Alcantara punya double touch misalkan, cuman dia doang yang punya sama Neymar. Nah gitu, jadi nggak semua pemain bisa melakukan semua feint gitu.
PES 2020 ini sendiri, kalau bagi aku pribadi ya, lebih susah dipelajarin dibandingkan dengan PES-PES sebelumnya lah. Karena apa ya, emang lebih susah sih, kayak kita tuh dipaksa buat berpikir selayaknya kita main bola beneran lah. Jadi nggak bisa tuh kita namanya kayak umpan ngasal gitu-gitu. Jadi di PS ini juga kayak apa ya, kita mau ngoper itu posisi badannya harus bener, terus nggak boleh ada gangguan dari lawan kalau emang bener pingin soft gitu operannya. Kayak misalkan kalau kita lagi mau ngoper nih, terus misalkan ada lawan yang ganggu kita, narikin pemain kita ataupun ngepres gitu di belakangnya, itu bakalan ngaruh ke, kalau nggak ke power, itu bakalan ngaruh ke akurasi operan. Oke, sekian review PES 2020 dari saya. Semoga review-review tadi bermanfaat buat kalian. Tetap semangat buat main PES-nya. Good luck. Terima kasih.